Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel kesayangan kita, Alfarel Excellent TV. Ini saya berada di kandang saya teman-temannya. Kali ini saya akan bercerita sedikit tentang pengalaman-pengalaman saya dan bercerita apa yang ilmu yang sudah saya dapat dari puyuh ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Apa yang saya dapat ilmunya pasti saya sharing untuk teman-teman. Dan kalau ada teman-teman ilmu baru, bisa juga di-sharing kepada saya teman-teman ya. Bisa atau kalau ada yang ingin teman-teman tanyakan, bisa teman-teman ketik di kolom komentar teman-teman ya. Ini puyuhnya pada istirahat teman-teman ya. Alhamdulillah puyuhnya tetap dalam keadaan sehat, keadaan fit. Saya dulu mulai pertama kali beternak puyuh teman-temannya, saya ini belum paham ilmunya pertama kali. Saya pertama kali diberi bibit sama kakak saya itu 500 ekor. Karena saya belum tahu ilmunya gimana cara membesarkannya, sedangkan bibit yang diberi itu umur 1 hari teman-temannya. Nah, bibit yang dari 500 ekor itu yang selamat sampai besar itu cuman 200 ekor ya teman-teman ya. Karena itu tadi keterbatasan ilmu saya belum paham masalah suhu yang diinginkan anak puyuh atau bibit puyuh tadi. Nah, untuk teman-teman yang mau atau baru mau mulai usaha puyuh, sebaiknya teman-teman pelajarin dulu apa yang diinginkan puyuh teman-teman ya. Jangan langsung terjun tapi belum ada ilmunya. Nah, karena teori harus sejalan ya teman-teman ya dengan prakteknya. Kita sudah tahu teori ya, baru kita boleh mempraktekkan teman-teman. Kalau kita belum tahu teorinya, jangan dulu untuk mempraktekkan, karena kita bakal menyesal kayak saya dulu. Dari 500 cuma dapat 200 teman-teman ya. Nah, alhamdulillah berkat ketekunan saya dan saya pelajarin terus apa yang diinginkan puyuh. Alhamdulillah sekarang puyuh saya sudah ada 4.000 ekor ya teman-teman ya. Saya pertama kali mulai itu di tahun 2014. Di 2014 itu di 200 ekor yang berhasil saya ternak, yang berhasil sampai umur 30 hari, berhasil sampai nelur. Itu alhamdulillah berkat banyak permintaan dari pasar maupun dari tetangga-tetangga saya di sini, puyuhnya saya perbanyak dan saya mulai mencari gimana cara pembesaran yang benar, gimana cara perawatan yang benar,
Nah, kalau kita sudah paham itu, kita pasti bakal berhasil lah menernak puyuh teman-teman ya. Dan juga ya teman-teman, beternak puyuh ini ya kadang gampang susah ya teman-teman ya. Satu lagi untuk menjual produksinya, kadang waktu lagi rame ya rame benar yang permintaannya teman-teman ya, waktu lagi sepi ya sepi. Nah, yang lebih menyedihkan lagi, permintaannya sepi tapi pakannya melonjak. Nah, pertama kali saya mulai usaha ini ya saya belajar gimana cara mendapatkan atau membuat pakan yang lebih murah dan lebih menguntungkan ya teman-teman ya. Karena di harga yang telur murah pasti pakan naik, itu yang bisa menyebabkan kita menjadi down, kadang menyebabkan usaha kita menjadi bangkrut dan gulung tikar karena pengeluaran tidak sesuai lagi dengan pendapatan. Jadi teman-temannya kita harus pelajarin dulu, kalau mau beternak puyuh ini harus kita pelajarin dulu apa aja yang dimau puyuh, apa aja penyakit-penyakit puyuh, gimana suhu kandangnya, gimana lingkungannya ya teman-teman ya, dan kapan kita harus mengeluarkan atau membersihkan kandang atau kotoran yang ada di kandang puyuh ini teman-teman ya. Ini puyuhnya sekarang lagi asik makan ya teman-teman ya. Puyuh sehat pasti makannya lahap ya teman-teman. Alhamdulillah, berkat ketekunan dan kedisiplinan ya teman-teman ya, saya bisa membangun ternak puyuh ini sudah jalan 5 tahun ya teman-teman ya. Dari 2014 sampai sekarang 2020 sudah jalan 5 tahun. Pahitnya manisnya di ternak puyuh ini sudah saya rasakan semuanya teman-teman ya. Untuk beternak puyuh ini teman-teman ya, kita juga harus mempelajari gimana caranya biar pakannya menjadi efisien, gimana caranya buat bibit sendiri, gimana caranya kita biar mendapatkan harga-harga atau penjualan telur yang tinggi teman-teman ya. Di sini alhamdulillah, walaupun sekarang penjualannya sepi, tapi alhamdulillah harga tetap stabil ya teman-teman ya, tetap stabil di daerah saya, dan saya alhamdulillah mendapatkan langganan tetap, yang mana ini setiap harinya pasti mengambil ya teman-teman ya, berapa ada telur saya di kandang pasti diambilnya, karena kita memberikan telurnya telur fresh, tidak pernah kita memberikan telur yang sudah membusuk. Ini ya teman-temannya, kandang saya ada di belakang saya. Ini puyuh jenis autumn ya teman-teman ya, badannya bonsor teman-teman. Ini yang juga jenis autumn.
Untuk pembersihan kotoran puyuh itu saya lakukan biasanya 2 hari sekali teman-teman ya, biar puyuhnya nggak terlalu stres ketika kita bersihkan kandangnya. Dan juga kalau untuk pemberian vitamin, saya nggak dari tempat minum ya teman-teman ya, tapi saya berikan di pakannya. Kenapa saya berikan di pakan? Karena kan kalau saya berikan di tempat minum, pasti tempat minumnya terlalu tersumbat ya teman-teman ya, karena saya menggunakan nipper. Kalau di tempat pakan itu otomatis nggak tersumbat teman-teman ya, karena dia ada di tempat pakan. Saya berikan di sini loh teman-teman. Pakannya saya aduk dengan obatnya teman-teman ataupun vitamin. Nah itu teman-teman ya, kalau kita mau memulai usaha itu ya harus ditekuni. Kalau ditekuni pasti berhasil teman-teman ya. Kalau kita nggak tekun, gimana kita mau berhasil? Sedangkan kita aja nggak ada semangatnya untuk melakukan atau mengerjakan puyuh ini. Nah kita juga harus terus menggali ilmunya teman-teman ya, jangan cuma sekedar ilmu-ilmu itu aja, tapi kita harus tetap menggali ilmu, tetap sering-sering kepada teman-teman. Kalau kita cuma mengandalkan ilmu-ilmu itu aja ya, kita nggak bisa berkembang ya teman-teman ya, karena setiap ilmu itu pasti ada ilmu yang baru. Nah, istilahnya itu pasti ada di atas kita, pasti ada yang lebih. Nah kita harus mencari ilmu itu teman-teman ya. Di sini di video-video saya juga sudah saya sharing masalah penyakit puyuh dan penanganannya, bisa teman-teman buka ya teman-teman ya. Dan juga saya juga ada sharing untuk gimana cara pemberian pakannya, bisa teman-teman buka di video-video saya sebelumnya teman-teman ya. Dan untuk ukuran kandangnya juga sudah saya sharing ya teman-teman ya, berapa jumlah di dalam kotaknya ini, berapa sudah saya sharing kepada teman-teman. Apapun ilmu yang saya sudah dapat, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Makanya saya sharing kepada teman-teman berapa ukurannya dan berapa jumlah per kotaknya ini. Untuk saran saya teman-teman ya, kalau bisa jangan pernah patah semangat dalam beternak puyuh ini ya. Namanya aja perekonomian teman-teman ya, kadang naik kadang turun, tapi kita jangan pernah patah semangat, tetap jalani aja terus ya teman-teman ya. Alhamdulillah kalau kita tetap jalani terus, apapun profesi itu pasti bakal berhasil. Saya dari 200 ekor itu ya, sekarang pertamanya 200 ekor, keduanya saya dari hasil dari 200 ekor itu saya belikan lagi itu 500 ekor teman-temannya. Dari 500 ekor itu terus saya belikan lagi untuk bibit yang 500 ekor lagi. Jadi dari 200 ekor itu bisa mendapat 1000 ekor ya teman-teman ya. Nah dari 1000 ekor itu sekarang alhamdulillah berkembang sudah 4000 ekor ya teman-teman ya. Dan juga saya belajar gimana cara pembibitan yang benar, nanti saya sharing ya teman-teman ya, gimana cara cari bibit yang bagus, gimana cara perawatannya, nanti saya sharing lagi ya teman-teman ya. Untuk sekarang ini karena keterbatasan waktu saya belum bisa untuk sharing gimana cara pembuatan bibit yang bagus, gimana cara penetasan. Sebenarnya kalau untuk penetasan itu kita nggak usah ribet-ribet teman-teman ya, kita nggak usah susah-susah membuat mesin tetas, semi otomatis atau manual aja sudah cukup untuk mesin tetasnya teman-teman ya.
Ini mesin tetas saya teman-teman ya, sudah lama saya pakai karena saya mau menetaskan juga posisi kandang sudah penuh ya teman-teman ya. Ini mudah-mudahan nanti kalau ada rezekinya, saya rencananya mau saya perbesar lagi kandangnya teman-teman ya, dan saya aktifkan lagi penetasannya. Untuk menjaga-jaga kesehatan puyuh ya, kita harus rutin juga teman-teman ya, penyemprotan, dan juga untuk obat-obatnya kita harus dirutinkan karena itu merupakan faktor penting dari beternak puyuh ini teman-teman ya. Kalau kita lalai ya, kita pasti bakal kena sendiri nanti teman-teman ya. Pasti banyak puyuh yang bakal mati karena kan puyuh ini kalau di dalam kandang ya, ini puyuhnya kondisinya lama teman-teman ya, setidaknya paling enggak 1 tahun itu puyuh kita di dalam kotak ini. Jadi kita harus menjaga kebersihannya, kita harus menjaga obat-obatannya, karena puyuh ini juga kita peras untuk menelur. Nah, jadi kita harus, jangan cuma kita menikmati hasilnya teman-teman ya, kita harus memberikan juga yang lebih untuk puyuh ini, supaya puyuh bakal memberikan kita kontribusi yang lebih. Dan juga tadi ya teman-teman ya, kita harus rutin penyemprotan, itu sangat penting ya teman-teman ya, karena kalau kita nggak rutin melakukan penyemprotan, otomatis virus atau bakteri dan amoniak di sini bakal naik teman-teman ya, dan bakal menyerang puyuh kita. Kalau virus sudah menyerang, itu susah teman-teman untuk disembuhkan, pasti ujung-ujungnya kematian. Makanya kita harus tetap jaga kebersihan kandang tadi teman-teman ya, karena rata-rata ada juga yang bangkrut atau gulung tikar dikarenakan terkena virus, terutama virus flu burung ya teman-teman ya. Itu sudah pernah saya sharing cara penyemprotannya. Nah, itu yang teman saya pernah, karena dia lalai dalam penyemprotan, itu terkena virus, istilahnya tuh mungkin flu burung ya teman-teman ya, karena satu kandang itu habis selama 2 hari, nggak tersisa satupun ya teman-teman ya. Jadi menyebabkan dia gulung tikar. Sampai sekarang teman saya belum bisa bangkit, dan mungkin dia masih trauma untuk beternak lagi. Tapi kemarin dia sudah menghubungi saya lagi, dia mau minta saran saya lagi untuk gimana cara ternaknya lagi, gimana cara pembibitan, dan gimana cara pemasarannya sekarang, apakah masih lancar. Nah, kemarin sudah saya jelaskan kepada teman saya kalau sekarang ini kondisinya lancar dan bahkan kurang ya teman-teman ya. Jadi teman saya kemungkinan bakal kembali lagi untuk beternak puyuh, tapi masih agak-agak trauma katanya. Ini teman-teman ya, ini puyuhnya sehat-sehat nih, pada makan ini teman-teman. Kandang saya juga saya buat terbuka ini istilahnya teman-teman ya, karena cuma memakai jaring. Kenapa saya buat terbuka kayak gini? Supaya zat atau amoniak yang ada di kandang nggak banyak teman-teman ya, dan amoniaknya bisa terbawa oleh angin, dan juga sirkulasi udaranya lancar kalau kondisinya kayak gini. Saya juga minta saran teman-teman, sarannya teman-teman, apabila ada ilmu-ilmu baru tolong sharing kepada saya teman-teman ya,
bisa teman-teman ketik di kolom komentar, ataupun kalau ada teman-teman yang mau tanya bisa saya jawab juga di kolom komentar teman-teman ya. Jangan ragu untuk bertanya, karena kalau saya nggak tahu pasti akan saya cari tahu dengan teman-teman saya yang lain teman-teman ya. Karena ilmu itu penting dalam menjalankan di ternak puyuh ini. Kalau kita nggak ada ilmunya tadi ya kita bisa amsyong, bisa bangkrut. Untuk teman-teman yang baru bergabung di puyuh, silakan bisa lihat dari video-video saya sebelumnya gimana cara beternak puyuh ya teman-teman ya, gimana cara pemberian obatnya, apa saja penyakitnya, sudah saya sharing di video saya sebelumnya. Ini biasanya pakai musik ya teman-teman ya di dalam kandang saya, karena apa, biar kadang ada suara ayam berkokok, puyuhnya langsung loncat karena mungkin kaget atau gimana ya teman-teman ya. Tapi sekarang waktu saya di kandang lagi video ini, saya matikan dulu untuk sementara waktu teman-teman ya. Karena saya kalau kita tetap hidupkan nanti suara saya nggak kedengaran. Nih teman-teman, puyuhnya ada, kemarin saya masukkan jenis autumn di dalam puyuh lokal. Tapi alhamdulillah nggak berantem ya teman-teman ya. Ini pada sehat-sehat teman-teman, puyuhnya pada sehat-sehat alhamdulillah. Jenis autumn ini nih dari bulunya sangat cantik teman-teman ya, warnanya putih, ada bercak-bercak hitam. Kalau anak saya bilang puyuh bule kata, karena warnanya putih. Untuk puyuh autumn ini ya, biar teman biar tahu, makannya agak lebih sedikit dari teman-teman dari puyuh lokal, karena badannya lebih bonsor, lebih besar dari puyuh lokal. Tapi kalau untuk telurnya itu memang dia sesuai, dari makannya banyak, telurnya juga banyak teman-teman ya. Ini teman-teman, ini yang lokal ya. Pada makan semua. Kalau untuk puyuh ini teman-teman ya, kita wajib memberikan lampu di kandang. Karena kenapa? Waktu malam hari itu yang paling wajib kita berikan lampu. Puyuh ini makannya itu 24 jam istilahnya teman-teman ya, nggak berhenti. Nah, saya sarankan kalau bisa lampunya sih yang agak terang teman-teman ya, supaya puyuhnya tetap bisa makan di malam hari. Ini saya beri lampu, kandang saya ini ada 3 nih, yang di depan ya teman-teman. Di depan ada 3, yang di belakang kandangnya ada 4 nih. Saya lihatkan teman-teman ya, di belakangnya ini ada 2 lampu. Ini biar dia bisa
atau lihat nipelnya teman-teman ya. Ini teman-teman, ini lampunya, satu lampu ini 15 watt. Kenapa saya berikan besar? Supaya penerangannya cukup ya teman-teman ya. Karena menurut saya sih puyuh ini butuh penerangan yang bagus ya teman-teman ya. Dia butuh penerangan sama dengan siang, karena dia terus beraktivitas pada malam hari. Ini teman-teman, puyuhnya pada asik makan. Ini besok jatahnya pembersihan kandang ya teman-teman ya. Nah, itu kotorannya satu hari aja sudah kayak segitu teman-teman. Besok baru kita bersihkan, karena kalau kita bersihkan setiap hari ditakutkan puyuhnya stres ya teman-teman ya. Untuk suhu kandangnya sekarang jam 3. Ini lumayan panas nih teman-teman, 30 derajat. Tapi dikarenakan ini kita buat terbuka, terasa nggak begitu panas. Nah, puyuhnya nggak terlalu panas teman-teman ya. Nampak dari puyuhnya, kalau puyuhnya panas pasti dia mangap-mangap semua. Ini ada sebagian yang mangap, banyak yang ngasih makan. Selain pemberian obat yang saya beli langsung di toko ternak, saya juga melakukan antisipasi dengan pemberian daun pepaya teman-teman ya. Nah, ini daun pepaya ini sangat bagus, sangat berkhasiat teman-teman untuk pencegahan penyakit malaria di unggas ya teman-teman ya. Ini biasanya saya caca daun pepayanya, saya caca kecil-kecil. Nah, saya taburkan di atas pakannya teman-teman ya. Ini biasanya dimakan sama puyuhnya. Kadang kalau saya nggak sempat untuk mencacanya, saya masukkan di dalam kandang ini. Biasanya dimakan sama puyuhnya dari pagi sampai sore. Sorenya kita tarik lagi, kita buang, dan besoknya kita ulangi lagi teman-teman ya. Itu untuk antisipasi kalau terjadinya penyakit malaria. Ya, alhamdulillah teman-temannya, berkat saya mempelajari ilmu-ilmu dari perpuyuhan, saya nggak ada lagi yang namanya kematian yang besar. Kalau dulu saya merasakan banyak yang mati karena ilmu puyuh saya masih kurang. Ternyata sumber dari kematian ya satu dari suhu kandang itu sendiri teman-teman ya, karena terlalu padat kandangnya jadi suhunya panas, menyebabkan puyuhnya banyak mati. Makanya dari itu kata saya teman-teman ya, suhu itu sangat menjadi faktor pendukung. Dan kita lahan sempit tapi kita masukkan puyuhnya berlebihan tanpa memberikan exhaust fan maupun kipas angin, itu bisa menjadi kematian karena kandangnya
jadi panas ya teman-teman ya. Dan juga kotorannya pasti encer, karena kenapa, puyuh bukannya makan tapi sibuk minum, jadi kotorannya menjadi encer. Itu menyebabkan kotoran puyuh ini banyak yang encer teman-temannya, karena kebanyakan minum daripada makan. Ini banyak teman-teman gimana cara mengatasi puyuh yang kotorannya encer. Jadi tadi banyak faktor yang teman-temannya, kita harus lihat faktor dari kandang itu sendiri, apakah pengaruh dari suhu atau memang dari penyakitnya teman-teman ya. Dan juga sifat puyuh ini kanibal ya teman-teman ya, makanya jangan sampai kosong pakan puyuhnya. Kalau sampai ke tempat kosong, dia bakal mempatoki temannya sendiri. Maka dari itu pakan puyuhnya jangan pernah kita kosongin teman-teman ya, untuk mengantisipasi sifat aslinya tadi, yaitu kanibal. Puyuh ini sifatnya kanibal teman-teman ya. Jangan heran kalau ada puyuh yang luka-luka, itu karena memang sifat aslinya kanibal. Ini nampaknya sudah mulai keluar ya teman-teman telurnya. Ini teman-teman sudah mulai keluar telurnya. Ini baru jam 3 tadi. Faktor lain untuk keberhasilan juga, kita harus memilih bibit yang bagus ya teman-teman ya. Karena kalau kita bibitnya jelek, hasilnya juga nggak maksimal ya. Kebanyakan makan nanti, kebanyakan makan tapi telurnya nggak ada, itu juga bisa membuat kita bangkrut teman-teman ya. Kita merasa rugi, padahal pemilihan bibit kita yang nggak benar. Jadi ya, saran saya, pilihlah bibit yang bagus, yang sudah terpercaya teman-teman ya. Jangan memilih bibit yang abal-abal, jangan memilih bibit yang sembarangan, karena takutnya hasilnya nggak maksimal. Bukan saya ini melarang teman-teman, tapi saya menyarankan aja, takutnya dari bibit itu telurnya nggak maksimal nanti teman-teman ya. Seharusnya di umur 60 hari itu sampai 60 hari sampai 90 hari itu teman-teman ya. 90 hari itu sudah masa puncak. Masa puncak telur itu biasanya telur kalau 1000 ekor itu bisa keluar 900 lebih ya teman-teman, 900 butir telur. Kalau kita menggunakan bibit abal-abal, kita bakal menyesal teman-temannya. Di umur segitu nggak nyampai 90% biasanya di angka di bawah 80%. Kalau di 80% itu juga sudah bagus teman-temannya, tapi teman-temannya kalau kita kejar di angka 90%. Nah pas di umur itu kita harus pemberian pakannya jangan kita batasi teman-temannya, karena kenapa, pas di umur 60 hari sampai 90 hari atau seterusnya itu puyuh lagi kencang-kencangnya makan. Jangan kita batasin, jangan kita takut, aduh gimana puyuh saya banyak makannya. Itu memang pas umur produktifnya itu masih kencang-kencangnya untuk dia makan teman-teman. Pas umur lagi banyaknya dia makan. Karena apa teman-teman, puyuh petelur ini dia menelur apabila bobot badannya sudah pas dan ini apa yang dia makan proteinnya tuh pas. Pasti puyuh cepat nelur teman-teman. Maka itu saya sarankan di umur itu jangan pernah ditahan-tahan untuk pakannya teman-teman ya. Kalau bisa kasih terus, jangan sampai terputus pakannya, karena pas di umur itu tadi saya bilang umur produktifnya benar teman-teman ya. Nah kalau umur sudah
umur 1 tahun biasanya itu sudah mulai penurunan produktif. Tapi kalau untuk pakannya dia bakal berkurang pas di umur 5 bulan, itu dia mulai dikit pakan tapi hasilnya banyak. Nah, karena dia batas dari badannya itu sudah tercapai, batas bobot badannya sudah tercapai. Jadi pakannya sedikit, telurnya banyak. Jadi untuk saya lagi sarankan pada teman-teman, jangan takut untuk memberikan telurnya, karena dari puyuh ini telurnya bersumber dari makanannya teman-teman. Semakin dia banyak makannya, bobotnya pas, ini juga ada pertanyaan dari teman ya, gimana bang cara biar kotorannya nggak bau? Soalnya saya baru belajar beternak puyuh. Nah, kalau untuk puyuh yang baru masuk atau baru mau belajar nelur, itu biasanya kotorannya agak encer teman-temannya. Karena kenapa? Dia dari perubahan pakan tadi, dari pakan pedaging kita berikan pakan untuk ini petelur. Nah, perubahan pakan itu yang menyebabkan puyuhnya, kotoran dari puyuh ini jadi encer. Jadi itu saya sarankan nggak apa-apa teman-temannya kalau kotoran agak encer. Tapi yang untuk pembuangannya biar nggak terlalu bau, itu biasanya kalau saya masukkan ke dalam karung ya teman-temannya. Nah, saya suntikkan atau saya semprotkan M4 di karungnya itu supaya apa? Supaya penguraiannya cepat teman-teman ya. Dan juga saya siram sedikit dengan air gula itu biar memacu dari virus bakteri penguraian itu biar cepat terjadi penguraian. Jadi kita cukup menggunakan M4 dicampur dengan gula ya teman-teman ya. Kalau diusahakan gula merah, gula aren kalau bisa. Kalau nggak ada ya gula putih atau gula pasir nggak apa-apa. Yang penting itu untuk makannya bakteri penguraian. Kalau umurnya sudah di umur 90 hari biasanya sudah nggak encer lagi teman-teman kotornya. Kecuali itu tadi kata saya, kalau kandangnya panas ya pasti encer. Karena kenapa? Dia banyak minum daripada makan, otomatis kotorannya menjadi encer ya teman-teman ya. Itu banyak faktor yang mempengaruhi dari beternak puyuh ini teman-teman ya. Kalau kita lihat ya sih gampang, tapi ada juga kesulitannya teman-teman ya. Tapi kalau sudah paham itu insya Allah tidak terasa sulit lagi teman-teman ya. Karena dari segi pengalaman itu yang menyebabkan kita bisa tahu apa yang dimau sama puyuh. Saya juga dulu nggak paham dengan puyuh ini, tapi karena pengalaman, karena saya sudah lama beternak, makanya saya sedikit mengertilah masalah puyuh, gimana cara penanganannya pas sakit, gimana cara bagusnya pembuatan kandang. Itu sudah saya pelajarin teman-teman ya. Mudah-mudahan kalau ada ilmu yang terbaru, teman-teman juga bisa sharing kepada saya, bisa juga kasih saran kepada saya teman-teman ya. Saya sangat berharap kalau ada saran dari teman-teman. Saya juga sangat berharap kalau ada teman mau berbagi ilmunya kepada saya, biar kita bisa terus sukses bersama ya teman-teman ya. Ini saya di depan kandang saya juga nanam sayuran teman-teman ya. Sayuran saya buat seperti hidroponik, tapi kalau untuk pupuknya
saya buat dari kotoran atau kohe puyuh tadi teman-teman ya, biar ini jadi sayur sehat ya teman-teman ya. Jadi sayuran organik. Udang pakan saya teman-teman ya, ini tinggal dikit lagi pakannya, ini bisa untuk 15 hari lagi teman-teman ya. Kalau ini untuk tahap telurnya ini 5 hari sudah selesai nih teman-teman ya. Dan tinggal berapa nih, tuh 2, 3, 4, 5, 500. Ini pakan yang baru saya aduk teman-teman ya, halus teman-teman. Untuk pakan yang 2 hari ini sudah saya campur sama vitamin petelur ya teman-teman. Ini untuk pakan 2 hari teman-teman ya, saya langsung campur dengan vitamin petelur. Besok baru nanti saya campur lagi dengan obat-obatannya teman-teman ya. Saya setiap pengadukan pasti langsung saya campur ya teman-teman ya, dengan obat-obatan yang dibutuhkan oleh puyuh. Untuk pemberian pakannya itu saya lakukan jadwalnya sehari itu 2 kali teman-teman ya, tapi tidak menutup kemungkinan itu saya lakukan 3 kali. Kita bisa lihat dari kalau pakannya setengah hari sudah habis ya, pasti langsung saya tambah lagi ya teman-teman ya. Karena kenapa, intinya di puyuh ini tadi dia nelur ya sesuai dengan apa yang dia makan. Kalau dia makannya banyak pasti telurnya banyak teman-temannya. Jadi kalau di sini sudah sedikit lagi ya, kalaupun masih jam-jam 12 itu sudah saya kasih lagi teman-teman ya. Tapi kalau dia masih banyak, biasanya saya kasih lagi itu di jam-jam 4 ya teman-teman, 4 sore. Jadi pemberiannya tuh kalau bisa dibilang sehari 2 kali, dan bisa juga dibilang sehari 3 kali teman-temannya, tidak menutup kemungkinan. Apa yang saya bilang tadi, kalau ini sudah habis itu harus dikasih lagi teman-teman ya, tapi jangan kalau habis sudah berkurang lah ini terus kita kasih lagi. Karena kenapa, takutnya nanti kembali sifat kanibalnya puyuh tadi. Kalau dia lapar pasti dia matoki temannya. Kalau dia sudah matoki temannya itu biasa temannya sampai mati ya teman-teman ya, karena sifatnya kanibal. Itu memang sifat alamnya, sifat aslinya dari puyuh ya teman-teman ya. Ini teman-teman puyuhnya. Alhamdulillah ya teman-teman ya, sebab berkat doa keuletan saya bisa mengembangkan puyuh saya ini, walaupun masih skala rumahan, skala kecil. Ini sudah alhamdulillah sudah sangat membantu untuk perekonomian keluarga saya. Kalau di kandang puyuh ini pas weekend kayak ini nih sangat menyenangkan teman-teman ya, sangat betah saya di kandang puyuh ini. Karena kenapa, lihat puyuh sehat-sehat, lihat telurnya teman-teman ya, sangat betah. Saya pas libur kebanyakan di kandang ya teman-teman ya. Saya biasa ngontrol puyuhnya, kalau ada yang sakit, kalau ada tempat minum yang kesumbat. Tapi alhamdulillah nggak ada ya teman-teman ya. Ini sudah saya lihat semua tadi, dan kotak ini alhamdulillah nggak ada yang sakit.
besok sudah waktunya kita buang kotorannya teman-teman ya. Ini kotoran kering teman-teman ya. Kotorannya kering karena kenapa? Puyuhnya memang sukunya di sini enggak begitu ekstrim teman-teman ya. Jadi puyuhnya banyak makan dibandingkan banyak minum. Biasanya kalau yang basah itu tuh satu perubahan dari pakan ke daging menjadi pakan ke telur, satu lagi karena kebanyakan minum teman-teman ya. Ini telurnya teman-teman ya, telur batik. Ini pencetak telur batik ya teman-teman. Kota ini sangat bagus ya teman-teman ya, telur-telur puyuh ini. Kecil cabai rawit, proteinnya mantap. Coba kita lihat yang ini teman-teman ya. Ini tempat pakannya bisa ditangkat ya teman-teman ya. Nah kalau di tempat saya tempat pakan bisa tangkat. Nah juga saya buat seperti mepet kayak gini teman-teman ya. Saya buat mepet kayak gini karena kenapa? Karena di sini kan banyak tikus teman-teman ya, sama tikus. Jadi kalau kita buat mepet kayak gini, otomatis tikusnya nggak bisa masuk teman-teman ya. Kalau dia masuk ke dalam melalui sini, kan ada puyuhnya nih, otomatis tikusnya nggak bisa masuk, berani masuk. Ini bisa kita angkat kalau untuk pemanenan atau pemberantasan bisa kita angkat ya. Ini teman-teman ya, telur dari puyuh autumn. Dari pakan kita racik sendiri teman-teman. Alhamdulillah besar teman-teman ya, walaupun cuma racikan sendiri, nggak memakai dari pabrik ya teman-teman ya. Karena kita hitung-hitungan dari bisnis, kalau kita menggunakan pakan pabrik, ya pakan pabrik bagus ya teman-teman ya, tapi ya kita lebih memilih menggunakan pakan racikan sendiri dan hasilnya juga bagus ya, hasilnya juga maksimal dan harganya bisa jangkau ya teman-teman ya. Ini teman-teman, ini pakannya ini langsung saya kasih obat ya teman-teman. Pas pengadukan saya kasih obat. Biasanya satu istilah saya di sini satu paket itu terdiri dari 50 kilo konsentrat, 75 jagung halus ya teman-teman ya, dan 60 kilo dedak. Nah di sini saya campur dengan 250 gram vitamin puyuh ya teman-teman. Kita cukup kasih ini untuk pakan 2 hari, nanti besok kita ganti lagi, kita untuk pemberian kita aduk lagi dengan obat-obatannya ya teman-teman ya, untuk pencegahan, karena pencegahan lebih baik daripada pengobatan teman-teman. Dan kalau puyuh kita sudah sakit itu untuk diobatin udah susah teman-teman. Sudah lancar, harga pakannya juga terjangkau dan harga jual sekarang relatif cukup tinggi ya teman-temannya, walaupun agak sepi, tapi alhamdulillah telur di kandang saya selalu habis ya teman-temannya, karena saya ada langganan tetap yang mana beliau selalu mengambil telur di kandang saya setiap hari. Ini aja saya masih kewalahan untuk pemberian atau memberi telur pada langganan saya, karena memang masih kurang ya teman-teman ya. Makanya saya rencananya mau saya perbesar lagi kandang ini teman-teman ya. Mau saya perbesar menjadi kapasitas 10.000 ekor ya teman-teman ya. Mungkin kandangnya mungkin saya pisah, ini kandangnya tetap, nanti mungkin di sebelahnya teman-teman ya, karena lahannya juga masih lumayan luas, masih bisa lah untuk beberapa kandang. Jadi rencana saya mau saya buat kapasitas 10.000 ekor biar saya bisa memenuhi kebutuhan masyarakat di pasar saya ini teman-teman ya. Karena memang kebutuhan telur puyuh ini begitu besar ya teman-teman ya.
Ini telurnya. Alhamdulillah teman-teman ya, betah saya di kandangnya teman-teman. Saya kebanyakan pas hari libur pasti saya berada di kandang. Alhamdulillah. Ini puyuhnya, telurnya teman. Ini puyuhnya, telurnya masih hangat teman-teman. Alhamdulillah masih hangat teman-teman. Ini puyuhnya sehat-sehat teman-teman. Ini hasil saya netaskan sendiri. Ini semuanya hasil saya netaskan sendiri teman-teman ya. Umurnya sudah relatif, sudah lumayan lah, sudah 8 bulan kalau yang ini teman-teman ya. Sudah cocok untuk diakhirkan aja teman-teman. Tapi masih sayang, produksinya masih lumayan banyak teman-teman ya, masih di atas 80. Ini lagi enak-enaknya untuk dikonsumsi teman-teman ya, puyuhnya. Ini hasil petasan saya sendiri ini. Sudah mulai bertelur semua nih teman-teman. Nah sudah jamnya ini. Ini telurnya. Ini kenikmatannya teman-teman ya di ternak puyuh ini. Pas lihat telurnya sudah keluar, tapi waktu pertama kali beternak puyuh itu gimana rasa teman-teman ya, kalau telurnya belum keluar itu rasa penasaran kalau pertama kali beternak puyuh. Tapi kalau sudah lama beternak puyuh ya sudah biasa. Kalau baru pertama-tama kali beternak puyuh, rasa penasaran itu ya teman-teman ya, nelur atau enggak, ini benar jantan atau betina, karena kita belum tahu. Ini alhamdulillah puyuh yang saya tetaskan ini warnanya coklat ya teman-temannya. Itu hasil keturunan final ya teman-teman ya. Ini teman-teman, kohenya kering karena emang di umur segini, ini umurnya 90 hari kalau nggak salah teman-teman ya. 120 hari teman-teman. Sudah umur 4 bulanan. Nih kohenya kering ya, karena suhu kandang saya nggak terlalu panas ya teman-teman ya, jadi dia nggak terlalu banyak minum tapi banyak makan, jadi badannya semuanya gemuk teman-teman. Nah,
puyuh pencetak telur batik. Sudah mulai keluar semua ini teman-teman, sudah waktunya ini. Ini tempat pakannya saya kasih kawat atau jaring kayak gini teman-teman ya, biar puyuhnya nggak numpain pakan. Kalau kita nggak kasih ini, banyak pakan dan tumpai teman-teman, bukan dimakan tapi ditumpainya, hanya dimain-mainkannya teman-teman ya. Karena itu tadi sifat aslinya puyuh ya kayak gitu. Alhamdulillah saya sangat betah di kandang puyuh ini teman-teman ya. Kalau di hari libur cari saja saya di kandang puyuh teman-teman ya. Karena saya banyak di kandang puyuh kalau di hari libur. Saya jarang di rumah. Paling kalau mau cari saya di rumah ya pas malam hari teman-teman ya. Pasti saya ada di rumah. Tapi kalau siang hari ini pas libur, saya pasti di kandang puyuh teman-teman ya, karena mau bawa keluarga jalan-jalan. Ini sedang pandemik COVID-19 ya teman-teman, atau COVID-19 saya juga disebut corona. Ini kita untuk bawa keluarga jalan-jalan ya, masih mikir-mikir, masih ngeri ya teman-teman ya. Lebih baik kita habiskan weekend kita di kandang puyuh. Betah saya teman-teman. Ini puyuh bule, puyuh autumn. Cantik bulunya teman-teman. Badannya kalau autumnnya sedikit besar dari puyuh lokal. Penampakan samping puyuh lokal teman-teman, bongsor-bongsor. Ini karena kenapa? Karena protein yang saya racik, saya buat itu pas untuk puyuhnya teman-teman ya. Kalau protein yang saya racik nggak pas dari pakannya, itu biasanya badannya kurus ya teman-teman ya, nggak terlalu bongsor, makannya kuat, telurnya sedikit. Nah kalau kita sudah pas pemberian atau perhitungan dari proteinnya, badannya pasti bongsor-bongsor ya teman-teman ya, karena protein yang dibutuhkannya cukup. Nah, penampakan dari ujung ke ujung teman-teman, dari depan pintu sampai ke belakang. Itu yang berkokok tadi itu suara jantan teman-teman ya. Ada sebagian saya masukkan jantannya biar kandang ini nggak terlalu sepi. Kalau dulu memang nggak ada jantannya, jadi kandangnya sepi teman-teman, nggak ada suara-suaranya. Tadi sengaja saya masukkan yang jantan supaya ada suaranya, supaya terasa kalau kita beternak puyuh teman-teman ya. Kalau nggak ada jantannya tuh terasa nggak beternak puyuh, karena nggak ada suara jantannya. Kalau betina ini nggak bersuara ya teman-teman ya. Nah kalau jantan itu asiknya selalu bersuara, selalu berkokok seperti ayam. Mantap teman-teman. Saya masih di daerah sini terus di puyuh autumn. Enak lihatnya, cantik puyuhnya ini.
puyuh putih teman-teman, puyuh bule, puyuh autum. Mantap puyuhnya. Kita lihat penampakan dari samping teman-teman, puyuh autum. Ini teman-teman, bongsor ini kalau untuk nipel mangkok ya teman-teman ya, satu kandang ini isinya kan 50 satu kotak teman-teman. Saya beri nipel yang mangkok ini, saya beri 2 teman-teman ya, biar nggak rebutan. Kalau jenis nipel yang satu lagi, nipel jenis ini teman-temannya, satu kotak saya kasih 3 supaya nggak rebutan teman-teman. Ini teman-teman ya, jadi dia nggak rebutan kalau minumnya, nggak rebutan. Kotorannya kering ya teman-teman ya, nggak basah. Karena kenapa? Dia banyaklah makan daripada minum tadi. Halo puyuh. Puyuh. Paham juga dia lagi di shoot ya teman-teman ya. Dia memberikan gaya lagi di shoot. Halo puyuh. Besar ya teman-teman ya badannya. Oh teman-teman, ini jenis lokal. Nih kita lihat dari ini, puyuh bule. Bongsor. Jadi itu teman-temannya perbedaannya. Kalau dipakai yang mangkok saya kasih 2 per kotaknya untuk 50 ekor. Kalau nipel yang satu lagi tadi saya kasih 3 per kotak ya teman-temannya, supaya nggak rebutan, supaya kebutuhan air di kandang atau di setiap kotaknya itu terpenuhi teman-temannya. Ini
cukup dulu untuk video kali ini teman-teman ya. Apa yang saya sharing, saya sampaikan mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua, karena saya juga masih belajar, mungkin masih banyak kesalahan. Kalau ada yang salah kata, saya mohon maaf teman-teman ya, karena apa yang saya sharing itu adalah pengalaman saya selama ini. Apa yang saya berikan ini itulah saya dapat teman-teman ya. Kalau ada ilmu baru mohon sharing juga kepada saya teman-teman ya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga peternak puyuh Indonesia selalu sukses dan sehat selalu teman-teman ya. Amin amin ya robbal alamin.